warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Gak hormati kan kita tahun ini para masyayikh, para ulama, para sepuh, para bin sepuh, wabil khusus para masyayikh pondok pesantren Boyo ingkang tansah kita tahimi kita ajeng barokah pun ingkang menghormati pengurus takmir Masjid Aulia Stone Gedong, dan kita tahimi bersama Gus Rifkil Muslim dan juga Mas yang senantiasa kita harapkan ilmunya, dan juga para jamaah putra dan putri yang berbahagia. Gimana kabarnya hari ini? Gus, ketinggalan kok ngomong sih Gus? Siap rojak. Oh, siap rojak ya. Para jamaah semuanya telah hadir bersama-sama kita. Ada Gus Rifkil, beliau dari Kendal nih Gus ya. Dan juga Niki Mas, istri tercintanya. Mohon izin Gus menyapa para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bahasa Inggris Gus. Okay. How do you do? Kalau how do you do, jawabnya how do you do. Kalau how are you? I'm fine, thank you. Gus maklum ya, jadi tahu apa gitu Gus. Bahasa Inggrisnya roto kira lancar. Gus Rifkil ini Mas. Ini untuk teman-teman yang belum tahu, saya akan membacakan profil beliau. Tapi semestinya dengan semuanya mesti sudah tahu. Cuma nanti ada informasi-informasi rahasia yang saya akan bagikan. Nama lengkap beliau adalah Rifkil Muslim Suyuti. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Suyuti Murtado, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikmah Kaliwungu Kendal. Juga beliau merupakan cucu dari Kiai Haji Murtado. Tempat tanggal lahir Kendal. Nah ini ada informasi yang agak simak-simak lagi. 8 Juli atau 8 Agustus? 8 Juli. Kalau CNU online tulisannya 8 Juli, tapi di situs yang lain 8 Agustus. 8 Juli 1987. Rangkaian pendidikan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang. Beliau adalah alumni S2 Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Beliau adalah influencer, beliau adalah pendakwah di media sosial, dan juga beliau adalah dosen, pengajar di pondok. Dan untuk akun media sosial beliau ini di Facebooknya ada @rifkilmuslimsuyuti, untuk Instagramnya @rifkilmuslim, dan Twitternya @rifkilmuslim. Berikutnya nih Mas, monggo menyapa jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Ini ketiga kalinya saya ada di sini. Sebelumnya sendiri, sekarang bawa suami. Nih pas dengan kesini sendiri, jamaah sebanyak ini orang. Boleh. Kok sekarang sebanyak ini? Berarti jamaahnya di sini. Untuk profil ini Mas, nama lengkap beliau Fatimah Zahro. Imas Fatimah Zahro. Beliau adalah putri dari Kiai Haji Abdul Khalid Ridwan dan Nyai Hajah Eng Sukainah, pengasuh pondok pesantren Al Ihsan Lirboyo Kediri. Beliau juga merupakan cucu dari Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al Jarbasi, pengarang kitab Sirajul Talibin.
Oh, 96. Kok beda? Oke, kebetulan tahun lahir saya niku kontroversial. Ada yang nulis 96, 97, ada juga yang menulis 85. Mira pilih yang mana nih? Kalau pilih yang asli, 96. 96 ya. Rewet pendidikan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muqtadiat Lirboyo dan juga alumni Institut Agama Islam Trisakti Kediri. Beliau influencer juga dan pendakwah sosial. Untuk akun sosial media beliau, Facebooknya @imas_fatimah_zahra, Instagramnya @imas_, untuk Twitternya @imas. Dan beliau juga pengisi tetap kajian suara muslimah di kanal YouTube NU Online. Ini apa yang dibutuhkan nih? Ada quote favorit yang saya temukan dari Facebooknya beliau. Ini dari Ustaz Gil, ngaji supaya mengerti, belajar supaya pintar, karena cakep aja nggak cukup. Ini dari Facebooknya beliau, diposting tanggal 20 Januari 2022. Dan dari ini Mas, kapan nikah? Kapan nyusul? Ini udah loh, itu udah. Lalu jika saya menikah sebelum semua selesai, sebelum semua belajar saya cukup, dan sebelum saya rasa mampu membina sebuah keluarga, apa yang mau diandalkan? Siapa yang akan tanggung jawab selain diri sendiri? Bagi saya, menikah bukan masalah laku atau enggak laku. Toh Gusti Allah menciptakan hambanya berpasang-pasangan. Dan ini diposting di Facebooknya Imas Fatimah_zahra tanggal 3 Oktober 2015. Ya, jadi bukan yang terbaru ya. Ini bukan bermaksud saya menggali terlalu dalam sampai 2015, tapi saya menginvestasinya beliau untuk penting. Dari dua quote ini yang disajikan oleh beliau, saya menarik garis benang merah di sini adalah beliau Gus Rifkil menganjurkan untuk belajar atau ngaji. Dan ini Mas juga begitu. Sebelum menikah itu, sebelum semua belajar saya cukup, itu siapa yang akan tanggung jawab saya diri sendiri. Jadi poinnya adalah sebelum menikah rajin-rajinlah belajar. Apalagi pernikahan itu bukan hanya manis di resepsinya, ada tanggung jawab besar setelah pernikahan, yaitu untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana tema kita hari ini yaitu adalah apa? Nah ini Gus Apunten, ini panitia membuat tema bahasa Inggris Gus. Sementara tadi diuji bahasa Inggrisnya kok kayak gitu Gus. Sakinah, apa bacanya? Udah benar bacanya. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Artinya apa Gus? Kalau vibes itu kan semacam apa ya, gelombang atau arus gitu. Jadi mungkin yang diharapkan panitia dengan adanya Samawa Vibes ini atau Sakinah Mawaddah Warahmah Vibes ini, agar semua yang hadir di sini, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, mugi-mugi nantinya mendapatkan keberkahan dari Sakinah Mawaddah Warahmah itu sendiri. Amin. Yang belum menikah katakan, aku aja itu. Yang mau menikah lagi di kalangan, biasanya sebelah sana. Oke, tema kita hari ini adalah Sakinah Vibes. Dan seperti kita semua amati, beliau adalah pasangan yang cie-cie. Bahkan tadi ketika masuk nih sini, ada yang lihat beliau gandengan. Nah ini adalah salah satu contoh pasangan yang romantis. Dan salutnya lagi nih, Gus Rifkil ini juga sekarang sedang menjalani tirakat, bahkan cukup lama gitu sedang menjalani tirakatnya. Apa tirakatnya beliau? Menjadi fans Manchester United. Itu adalah ujian mental setiap minggu ya Gus ya.
Dan ini Ramadannya kan masih kurang 1,5 bulan lagi. Tapi MU sudah berpuasa sejak lama. Aduh, saya sendirian lagi. Oke, terkait tema hari ini dan kita sudah disajikan satu pemandangan yang kita rasa semuanya setuju bahwa dia adalah salah satu contoh yang sakinah gitu kan gitu. Tapi teman-teman tahu nggak apa itu arti sakinah? Nggak ada yang tahu. Sedikit saya jelaskan, sakinah itu adalah nama tetangga saya. Oke, itu kalau versi saya. Kalau menurut Gus Rifil, apa sih Gus yang dinamakan sakinah itu? Oke. Sakinah itu kan kalau bisa kita ambil kesimpulan adalah sebuah ketenangan. Ketenangan yang dalam hal ini tentunya kalau di dalam pernikahan adalah dua-duanya mendapatkan ketenangan baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang mana sakinah mawaddah warahmah ini adalah sebuah proses, teman-teman. Yang jelas kedua-duanya harus benar-benar siap. Siap untuk menikah, dalam hal ini beribadah, yang mana tujuan pernikahan ya salah satunya tentunya ibadah, menjalankan sunnah Rasulullah juga. Jadi dua-duanya harus benar-benar siap, meskipun dengan berbagai macam ya. Maksudnya ngeten, perjalanan seseorang untuk menemukan jodoh itu bermacam-macam. Meskipun secara syariat jelas nggih, nador ta'aruf khitbah nikah. Akan tetapi ada juga beberapa teman di sini mungkin atau di luar sana yang menggunakan cara yang lain, meskipun secara syariat jelas tidak diperbolehkan. Apa itu? Hukumnya adalah yang bilang jenengan semua loh, mboten kula. Leres nggih? Nggih, saya nggak bilang Gus. Nggih. Tadi sudah di polling juga yang sudah menikah. Saya mau lihat. Jangan kok gak tanganin. Masya Allah, ternyata cuma 5%. 5% coba. Sekarang yang berarti mayoritas belum menikah semua ini kan, 95% belum menikah. Yang ngakunya, oke. Yang 95% ini kan tentunya dibagi dua. Saya survei juga dulu. Ya ini tidak titipan surveinya ya. Real ini ya. Oke. Yang belum menikah dan belum punya pasangan dulu. Oke, 90%. Oke, belum menikah dan jomblo. Iya, maksudnya itu. Yang sudah punya pasangan tapi belum menikah. Enggak apa-apa, jangan malu. Saya survei aja. Oke, taruhlah 10% lah ya. Oke. Karena perjalanan orang menemukan jodoh berbeda-beda, maka perlu saya survei ini. Dan meskipun ini saya yakin sebenarnya masih banyak yang sudah punya pasangan tapi belum menikah, karena tadi terlanjur bilang hukumnya adalah, nah, jadi agak malu-malu mau angkatnya. Maksudnya kalau ngeten, ya, semua itu kan perjalanan masing-masing. Minimal misalkan Anda punya pasangan, ya, dan belum menikah lewat jalur yang tadi, minimal Anda bisa jaga diri, ya, tahu batasannya. Dan yang sudah punya pasangan dan belum menikah, tenang saja, saya tidak akan mendirect jenengan semua untuk putus dengan pacarnya hari ini. Tidak, justru kami akan mendoakan agar Anda segera dihalalkan. Loh, tadi sing ngacung sithik loh. Saiki sing ngacung akeh. Coba yang pengen segera dihalalkan ngacung, malih. Loh, ini yang asli, real ini. Ya. Kok suka dihalalkan? Memang jenengan semua haram ya? Tinggal dikasih link kok, Gus. Oh gitu. Yeah. Jadi tadi ketika memang sudah siap dua-duanya, baik dengan cara yang secara syariat maupun tidak secara syariat, dua-duanya harus siap secara mental bahwasanya kita ini menikah untuk beribadah, kita ini menikah untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah, kita ini menikah, satu lagi tujuan pernikahan adalah untuk berkembang biak. Leres nggih? Karena jenengan semua ini tidak amuba. Tahu amuba? Hewan yang berkembang biaknya dengan membelah diri. Maka untuk mufrad mudzakkar yang di sebelah sana,
ataupun mufrad mu'annas yang di sebelah sini. Ya. Mohon izin saya sering menyebutnya mufrad mudzakkar dan mufrad mu'annas. Karena kalau jomblo itu kayaknya tragis sekali. Meskipun single itu pilihan. Ya. Saya sering pakai istilah ini, mufrad mudzakkar untuk laki-laki, mufrad mu'annas untuk perempuan. Yang penting jenengan semua tidak menjadi mufrad mabni. Tahu mufrad mabni? Jomblo forever. Naudzubillah min dzalik. Nah, ketika tadi dua-duanya sudah siap, maka dengan dilegalkan dengan akdu nikah yang mana sebuah akad suci melibatkan asma Allah, di situ juga butuh proses, tidak segampang orang bilang I love you. Karena sering saya sampaikan juga, esensi cinta itu bukan orang yang bilang I love you, tapi yang berani bilang kopil tuh. Kalau bilang I love you gampang, ketemu siapapun saya bilang I love you bisa mungkin. Tapi untuk bilang kopil itu prosesnya sangat susah sekali. Ya minimal butuh saksi lah ya, butuh wali, butuh mas kawin, mahar, seperangkat alat sholat, wa ma ila dzalik itu. Kalau I love you kan nggak butuh itu, cuma chat aja. Kadang iseng-iseng, ternyata diterima, alhamdulillah gitu. Kalau enggak jawabnya cuma bercanda gitu. Maka kalau dua-duanya benar-benar sudah siap, tadi apalagi dengan ikatan pernikahan didoakan beberapa orang gitu kan, insya Allah akan menjadikan sakinah ini bisa berproses kemudian menjadi mawaddah dan warohmah ketika dua-duanya sudah siap dan sama-sama menerima plus dan minus pasangan masing-masing. Karena biasanya ini hasil riset saya, orang yang menikah tanpa pacaran dan yang orang menikah dengan pacar ini berbeda. Orang yang pacaran itu biasanya yang ditampilkan baik-baiknya saja. Ternyata setelah tahun-tahunan pacaran nikah, loh kok beda karo zaman pacaran biyen, misal seperti itu. Tapi yang tanpa pacaran, dia akan melihat pasangannya seutuhnya dan dia belum pernah melihat sebelumnya, apalagi yang belum kenal. Kayak saya dulu dengan istri saya, pertama kali saya lihat ya pertama kali ketemu, pertama kali nazar, dan saya langsung meminta, dan sebelumnya belum punya nomor HP-nya, sosial medianya bahkan juga belum follow-followan. Jadi memang realnya saya seperti ini, real istri saya seperti ini. Mungkin seperti itu. Tambahan dari istri saya mungkin. Sama pertanyaannya. Ini tadi kan tentang sakinah ya. Dan kita sudah lihat beliau juga ya tadi romantis itu kan. Sekarang pertanyaan untuk ini Mas. Nih, Gus Ridho ini romantis kan? Romantis di luar ekspektasi. Jomblo-jomblo benar. Dan beliau ini menjalani pernikahan tanpa pacaran. Kemudian seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya bukti cinta itu bukan I love you tapi itu. Dan ketika beneran cinta dia akan membawa keluarga besar, rombongan gitu. Untuk ini Mas, ini kan tadi sudah dijelaskan tentang sakinah sama Gus Rifil nih. Kemudian sebagai seorang perempuan atau istri, ketika nanti sudah beristri itu, apa sih yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu? Jadi versi saya kadang kita itu berbeda tapi kita bersama. Jadi cita-cita pernikahan di dalam Al-Quran itu adalah waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Jadi salah satu daripada cita-cita pernikahan kita dipasangkan itu adalah untuk terjalinnya sebuah hubungan yang syarat akan kasih sayang. Setelah kita ini syarat akan kasih sayang, maka Allah itu akan menurunkan ketenangan, wa anzala sakinatahu ala qulubil mu'minin. Jadi kita pertama berusaha dulu untuk membangun rasa menerima, rasa mengasihi. Setelah itu nanti Allah akan turunkan yang namanya itu ketenangan. Nah ini bisa tercapai dengan adanya upaya untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, untuk muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf di sini tentu memperlakukan satu sama lain dengan cara yang bermartabat, menghargai kebutuhan suami, memperlakukan beliau dengan rasa hormat, sering-sering berterima kasih. Meski kadang
perempuan itu kan kadang niku kalau punya masalah itu lebih senengnya dicurhatkan dulu ya. Jadi daripada mencari solusi kita kadang butuh cerita dulu. Nah, alhamdulillah suami saya ini punya sikap mendengarkan. Jadi ketika saya ini butuh untuk curhat, buang sampah, beliau itu siap mendengarkan. Akhirnya dari situ muncullah koneksi emosional. Setelah muncul koneksi emosional, tapi saya sudah bilang dulu, Mas, saya ini cuma mau cerita, nggak mau nyalahin jenengan. Saya cuma mau cerita, mau didengarkan. Dari situ beliau mendengarkan, memahami kebutuhan emosional perempuan untuk didengarkan. Kemudian juga saya mencoba memberikan rasa hormat saya kepada suami, karena kebutuhan dari suami adalah rasa hormat dari istrinya. Sering berterima kasih atas hal-hal kecil, misalkan beliau ini sangat enteng sekali ketika saya, Mas, tiba-tiba malam-malam lapar, pengen makan, beliau iya ayo gitu, Mas mau apa ayo gitu. Saya sangat sering menyampaikan rasa syukur saya, terima kasih nggih jenengan sudah mau nganterin, terima kasih nggih jenengan capek-capek tapi masih bersedia nganterin. Lah itu sering saya utarakan. Dari situ akhirnya rasa kasih sayang itu tumbuh. Ketika kasih sayang ini tumbuh, Allah akan menurunkan ketenangan untuk satu sama lain. Oke, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh perempuan adalah rajin mengucapkan terima kasih atas hal-hal yang dilakukan oleh suami. Dan ini memang penting sekali karena kadang-kadang yang namanya suami itu tidak semuanya romantis seperti Gus Rifkul ya, sudah membuat effort untuk surprise ataupun apa gitu ke istri, ternyata tanggapan istri itu datar. Itu kan suami kayak aduh gitu kan, sudah belajar romantis ternyata gagal dan istri malah ngomel-ngomel gitu kan, ya malah jadi rumah tangganya agak ya panas-panas gitu lah. Dan ini Mas Adi rajin curhat ke suami. Ini saya sangat mengapresiasi karena ketika saya melihat diri saya sendiri nih, para istri kalau mau curhat ke suami itu insya Allah aman, nggak akan diceritakan ke siapa-siapa. Karena jangankan diceritakan, kadang didengar pun enggak. Gitu kan guys? ya sebenarnya didengarkan, cuma besoknya lagi kadang-kadang sudah lupa kemarin bulan apa ya kan kayak gitu. Dan ini supaya kita bisa meneladani, mungkin nanti Gus Rifkil bisa menceritakan kisah-kisah para ulama atau mungkin dari para nabi atau sahabat yang beliau kehidupannya rumah tangganya itu juga bisa menginspirasi kita untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah gitu. Monggo Gus. Sebenarnya banyak kisah, cuma saya mau menceritakan yang beberapa bulan yang lalu saya mendengar langsung dari salah satu penerjemah yang ada di Museum Rasulullah SAW. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kami umroh dan kami menyempatkan masuk di Museum Rasulullah. Di Museum Rasulullah ini penerjemahnya menceritakan tentang akhlak Rasulullah yang salah satunya sangat mengasihi istrinya. Suatu ketika dalam sebuah perang, ya kalau jenengan flashback lagi, baca lagi di kitab lagi, ada Ghazwah, ada Sariyah. Ghazwah itu perang yang Rasulullah ikut serta, Sariyah adalah yang Rasulullah tidak ikut serta. Ya, ini singkat cerita ke salah satu perang ini. Kemudian Rasulullah menjemput salah satu istrinya, yang mana dalam rangka menjemput istrinya ini Rasulullah tidak cuma menjemputnya membawakan unta untuk dinaiki, tapi untanya sudah dihias. Ya ibarat kalau orang sekarang berarti mobilnya udah full modifikasi lah. Ya. Atau mungkin dikasih pita gitu ya. Romantisnya kan seperti itu. Jadi sekeduknya kalau bahasa kitab itu apa yang tutup untanya itu dihias dengan bunga dan full pokoknya unta yang memang untuk disiapkan khusus. Dan ternyata apa? Ternyata ketika istri beliau ini mau naik ke untanya, ini Rasulullah ini paha beliau ini di kayak posisi orang lagi posisi istilahnya. Ya kayak orang kalau Anda nonton film-film Cinderella atau itu ketika laki-lakinya meminta istrinya mengasihkan bunga, jadi posisinya kayak nuwun sewu kayak gini. Nah
Yang mana paha beliau ini digunakan apa? Agar istri beliau ini mudah untuk naik ke unta tersebut. Ini salah satu sifat romantis beliau, kata penerjemah itu, ya. Dan kemudian orang ini penerjemah tadi mengkiaskan dengan, lah kalau ibarat zaman sekarang ini seperti suami yang kalau kemana-mana istrinya naik turun mobil dibukakan pintunya. Tiba-tiba beberapa orang yang ikut kita langsung menoleh ke saya dan istri saya. Ya mungkin yang sudah paham ya. Ya kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Jadi memang contohnya ada, maksudnya ngoten. Dan meskipun hal-hal sederhana yang kita lakukan sebenarnya menurut saya hal sederhana, nggak tahu kalau menurut orang itu romantis, ya alhamdulillah. Dan memang tujuan kami adalah bukan kok gimmick, bukan kok untuk apa bahasanya kalau sekarang itu cari sensasi atau apapun. Memang itu hal-hal harian sederhana yang saya lakukan. Dan menurut saya harusnya semua laki-laki juga melakukan seperti itu, meskipun love language suami itu berbeda-beda. Nah, kalau kisah Rasulullah sendiri juga banyak. Ketika beliau di rumah ini, beliau juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Rasulullah ini terkenal di beberapa kisah dijelaskan, masyhur sekali, sangat sayang terhadap istri-istri beliau. Tentunya dengan sesuai karakter masing-masing, karena istri beliau karakternya masing-masing. Ya, ada Siti Khadijah yang memang istri pertama beliau, yang beliau posisi masih belum pernah menikah, mendapatkan istri yang ternyata sudah pernah menikah dan usianya 25, masih berjaga, istrinya 40 tahun. Ya, jadi kalau mungkin yang ada niatan di sebelah sana, ya coba seperti Rasulullah misalnya, ya coba aja seperti Rasulullah yang di awal dulu gitu ya. Karena mohon maaf kadang ada yang niatnya lebih dari satu itu loh, alasannya menurut Rasulullah gitu. Ya kalau saya sering sampaikan, istri itu wajib 3. Ya, saya berani menyampaikan dimanapun ya, bahkan di depan istri saya. Istri itu wajib 3 karena kalau 1 iswan, 2 istu, 3 istri, 4 isfor. Tapi kalau kan tiang Jawi, orang Jawa itu nyebutnya garwo. Garwo itu berarti sigarane nyawa. Nah, dalam bahasa jenengan yang bahasa Inggris tadi soulmate, belahan jiwa ya. Belahan jiwa cukup 1 aja. Kalau 1 dipecah, nanti dipecah-pecah lagi ya habis. Jadi kaitan tentang bagaimana kisah-kisah tentang keromantisan dari Rasulullah maupun beberapa ulama baru tahu, sebenarnya banyak sekali kalau kita mau baca, dan sah-sah saja sebenarnya seseorang ini memperlakukan pasangannya dengan baik, dengan romantis, meskipun mungkin bagi beberapa orang ini belum bisa diterima. Yang tadi dengan agak sinis mungkin, wah ini paling gimmick aja, ini paling cari sensasi aja, atau bahkan alah iyo manten anyar gitu. Tapi coba kita lihat beberapa tokoh gitu, bahkan sampai 50 tahun pernikahannya masih romantis aja. Ini bisa dimulai dari kapan? Dari hari pertama kali menikah. Kalau dari hari pertama kali menikah sudah nggak romantis, ya nggak akan terjadi 50 tahun pernikahan yang romantis itu. Dan romantis ini sebenarnya tidak harus mewah teman-teman, ya biqadril imkan saja. Orang misalkan kita makan di pinggiran jalan, lesehan, angkringan, asalkan berdua juga enak gitu. Ya, jadi bahagia itu bukan dari materinya, tapi bahagia itu dari dengan siapa kita menjalaninya. Seperti itu mungkin dari saya. Keren sekali. Bahagia itu bukan tentang materinya, tapi dengan siapa kita menjalaninya. Dari kisah-kisah Rasulullah tadi, ini bisa menjadikan suri teladan bagi kita. Ternyata Rasulullah yang sebegitu mulia, beliau sangat menghormati dan sangat romantis terhadap istri-istrinya. Bahkan bukan cuma ke salah satu, tapi hampir semua istri beliau menyayanginya, dan beliau juga romantis gitu kan. Bahkan saya juga pernah dengar katanya Rasulullah pernah balap lari dengan Aisyah gitu. Ada lagunya itu. Oh, ada lagunya Gus. Yang lari-lari. Dia kan berkenan untuk Jangan di masjid. oh iya.
Jadi Rasulullah dengan istrinya, dengan Aisyah gitu sih. Dengan Aisyah itu balap lari. Ini kalau mungkin di zaman sekarang ya kayak suami istri balapan lari mungkin kita lain anak-anak ya. Tapi itu adalah salah satu contoh romantisnya Rasulullah gitu kan. Tadi kalau Gus Rifkil dan ini Mas masuk gandengan tangan gitu, saya dengan istri juga kalau jalan-jalan ke mall itu saya juga gandengan tangan istri saya. Biar nggak belok. Iya, tapi bukan karena romantis gitu kan, supaya nggak belok ke sana, nggak belok ke sini, saya gandengan terus gitu kan. Itu kalau tadi dari kisah Rasulullah. Mungkin dari ini Mas mau menambahkan kisah dari para masyayikh, baik Pondok Pesantren Lirboyo maupun yang lainnya, yang kisah-kisah bisa kita jadikan tauladan bagaimana sakinah mawadahnya pernikahan rumah tangga beliau-beliau. Terima kasih. Kalau tentang kisah, mungkin saya bisa mengkisahkan keluarga sendiri ya. Dari melihat bagaimana abah saya itu memperlakukan perempuan, dan juga Mbah Yai Idris memperlakukan istrinya. Kalau melihat beliau-beliau itu sangat luar biasa. Abah saya ini bahkan ketika umi saya ingin kemana, ibu saya ingin pergi kemana, diantarkan tanpa ada rasa lelah, tanpa mengeluh, memberikan kebebasan kepada ibu saya untuk melakukan hal yang memang ibu saya inginkan. Jadi dari situ kula terbiasa melihat suasana bahwa seorang laki-laki menghormati istri itu bukan hal yang baru gitu. Kula terbiasa melihat ayah saya niku memperlakukan ibu saya dengan cara yang baik, sehingga dari situ timbul standar dalam mencari suami, bahwa saya mau cari suami yang bisa menghargai perempuan. Karena mungkin kan banyak kisah-kisah suami yang mungkin kurang bisa gitu untuk menghargai istrinya, atau mungkin pokoknya nggak seperti abah. Karena melihat bagaimana ayah saya ini memperlakukan ibu, beliau ini bahkan ke pasar, abah nganterin naik mobil, disetirin ke pasar, atau umi mau kemana, pergi kemana, selalu dianterin. Beliau ini sangat mengayomi, punya sikap pengayom yang luar biasa. Beliau nggak pernah memaksakan kehendak. Beliau selalu bermusyawarah ketika ada apa-apa. Suara kita itu didengar, pendapat anak-anaknya, pendapat istrinya, itu selalu didengar. Tidak pernah memutuskan segala sesuatu dengan cara yang dolim atau dengan cara yang bertepuk sebelah tangan ya, dalam artian tanpa persetujuan. Beliau selalu mengutamakan musyawarah dan kemaslahatan. Dari situ akhirnya klo timbul, saya mau cari suami pokoknya yang bisa menghargai perempuan gitu. Kok misalkan ada yang suka marah-marah misalkan, atau temperamen atau apa, kayaknya saya nggak bisa. Setelah melalui beberapa proses panjang, akhirnya Allah pertemukan dengan seseorang yang ternyata sifat dan sikapnya itu mirip abah. Mas Rewikil ini mirip sekali dengan ayah saya. Beliau niku entengan dan tidak pernah marah. Mungkin ini doa-doa orang tua nggih. Dan bagaimana kita melihat sebuah rumah tangga yang kita jadikan contoh, yang kemudian akhirnya bisa mengantarkan kita pada rumah tangga yang memang sesuai dengan harapan kita. Tentu saja tidak luput dari doa orang tua, melakukan musyawarah dan juga istikharah sebelum melakukan pernikahan. Karena ketika kula dan Mas Rifkil itu tidak kenal, saya itu hanya berpatokan dengan istikharah dan musyawarah keluarga, umi saya suka ya sudah gitu. Kemudian istikharahnya hasilnya bagus, dimintakan ke tiang sepuh, tiang alim, para kiai, hasilnya bagus, ya sampun gitu. Kemudian saya mengajukan beberapa syarat dan pertanyaan, diterima, oh ya sudah gitu. Alhamdulillahnya pernikahan kami bisa dijalani sampai hari ini dengan insya Allah sakinah sampai akhir hayat. Semoga pernikahan teman-teman semua juga dikaruniai kebahagiaan dan ketenangan yang sama. Semoga teman-teman yang hadir di sini nanti bisa mendapatkan suami yang bisa menghargai jenengan semua. Wih, saya kok merinding ya dengar ceritanya. Dan itu sebelum ini yang salah satu yang mengganjal di hati saya. Kenapa Gus kok yang orang-orang yang didoakan supaya sakinah itu hanya orang yang menikah Gus? Kok yang para jomblo semoga kamu sakinah ya gitu, kok nggak didoakan gitu? Jadi biasanya kalau orang menikah itu kan semoga sama raba gitu. Sakinah, mawadah, warahmah dan
jomblo nggak didoakan untuk sakinah itu Gus? Karena ya tadi relationship apapun ya yang tadi sudah kita bahas, entah itu namanya pacaran, entah itu namanya FWB, sekarang ada friend with benefit, atau yang dulu zaman saya masih SMA itu TTM. Jangan menangi TTM, Ini Gus, teman tapi bisa. mesum ya. Atau HTS, hubungan tanpa status, whatever apapun Sekarang itu. ada lagi. Sekarang ada lagi apa? Friend with benefit. Udah tadi disebut FWB, friend with benefit. Apapun itu, atau bahkan saya pernah suatu ketika, saya ingat waktu ada satu undangan ngaji di Madura, ada yang orang bertanya seperti ini, saya suka sama orang tapi orang itu juga suka sama saya, tapi kita nggak ada hubungan, nggak ada namanya. Ya apapun namanya, saya bilang entah tidak ada namanya atau ada namanya apapun, sebelum adanya akdun nikah ya belum halal. Jadi tidak perlu didoakan sebenarnya. Ngapain didoakan? Mereka ini berpotensi justru mendapatkan dosa, sedangkan orang menikah justru 100% bukan berpotensi lagi, adalah ibadah. Yang dulu sebelum menikah laki-laki dan perempuan melihat yang bukan mahram, ini dosa. Ketika sudah menikah, delok-delok antok ngeten mun pahala. Ya. Makanya ada sebuah makalah mengatakan kullu nikmatin waladatin. Semua kenikmatan dan keenakan, kelezatan ya, sebelum nikah ya, dan setelah menikah itu berbeda. Setelah menikah kullu nikmatin waladatin ya, kenapa? Bernilai ibadah. Melihat saja ibadah, pegang tangan ibadah, terus yang lainnya apalagi ya, kalau yang sudah bersuami istri udah tahu ketika hubungan suami istri itu pahalanya diumpamakan bahkan kayak kita berjihad melawan 1000 orang kafir, itu pahala yang luar biasa. Jadi bahkan sempat ada kalau Gus Baha pernah menyampaikan dalam salah satu kajiannya itu, seorang sudah punya suami istri ya, qiyamul lail dengan kumpul bojone ya, atau mungkin bahkan seorang yang jomblo qiyamul lail dengan seorang yang sudah punya suami istri dengan kumpul dengan bojonya, pahalanya besar mana? Ya pahalanya besar yang sudah punya istri, yang punya suami. Karena semua ibadah kita ketika kita belum bersuami, belum beristri itu, dan ketika kita sudah bersuami dan beristri itu berbeda. Dikatakan Islam kita sempurna kalau kita sudah menikah. Jadi ya memang yang beberapa riwayat seperti itu, yang didoakan adalah yang sudah menikah. Karena yang sudah menikah ini semua hal yang dilakukan adalah bernilai ibadah. Seorang laki-laki sebagai yang berkewajiban untuk mencari nafkah, yang dulu cuma bekerja saja, ya pahalanya cuma bekerja saja. Sodakoh cuma sodakoh saja. Sedangkan sodakoh yang kita tahu yang paling afdol adalah kepada orang terdekat kita. Seorang laki-laki memberikan nafkah plus sodakoh bisa dinilai itu ya. Seorang laki juga tidak cuma ke istrinya, ke anaknya itu juga, atau mungkin ke orang tuanya, ke saudaranya, baru setelah itu ke tetangga-tetangganya, orang yang terdekat, baru ke orang luar. Ini pahalanya berbeda ketika orang ini single misalkan. Orang ini single sodakoh ya sodakoh mawon. Nah, tapi ketika tadi memberikannya untuk keluarga, ini akan berbeda. Dan kenapa didoakan untuk pasangan yang tadi harapannya agar semakin bertambah, semakin bertumbuh dan mendapatkan keberkahan. Untuk yang belum ya, agar tujuannya segera menyusul. Karena litas kunu ilaiha tadi. Nah ini dia. Jadi izin ada tambahan menambahkan ya, tentang kenapa kok yang didoakan sakinah itu yang sudah menikah. Mengutip dauhnya Kiai Haji Said Akil Sirot beberapa waktu lalu dalam Mauidhah Hasanahnya, beliau mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling ideal. Ibadah yang paling ideal karena sangat dekat dengan kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia
yaitu adalah pasangan. Hasrat untuk memiliki pasangan itu merupakan kecenderungan manusia, dan menikah ini ibadah ideal yang sangat dekat dengan itu. Oleh sebab itu, ketika orang masih sendiri, niki kan jiwanya masih tidak bisa tenang sebetulnya ya, masih kemerungsung ibaratnya. Nanti saya gimana ya gitu. Semandiri-mandirinya perempuan pasti dia butuh sandaran. Semandiri-mandiri laki-laki dia juga butuh pasangan. Jadi tetap jiwanya ini tidak bisa betul-betul tenang. Baru setelah menikah, setelah dia siap dan menikah, maka ketenangan itu bisa dia bina. Maka penting sekali kita itu menyadari tanggung jawab pernikahan ini harus ada kesiapan dulu. Meskipun nikah ini merupakan ibadah yang ideal sesuai dengan kecenderungan manusia, tapi dibebankan untuk orang yang sudah siap. Karena dawuhnya Nabi, ya ma'syarus sabab manis tato aminkum alba'ata falyatazawwaj. Manis tato aminkum. Jadi menikah ini disyariatkan untuk orang yang istitoah, yang sudah siap, seperti halnya haji. Manis tato ilaihi sabila. Orang yang sudah siap maka menikahlah. Ya ma'syarus sabab manis tato aminkum alba'ata falyatazawwaj. Ada manis tatoanya, ada istitoahnya. Jadi orang yang mau menikah ini disesuaikan dengan dirinya terlebih dahulu. Kira-kira saya sudah siap belum secara mental, mungkin secara finansial mungkin. Kalau sudah siap, menikahlah. Dan an-nikah min sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Tapi disesuaikan dulu, saya sudah siap belum? Karena nikah ini pernikahan ini ibadah yang ideal sesuai dengan kecenderungan manusia, tapi di dalamnya bukan hanya bahagia saja. Ada gejolak-gejolak dan dinamika yang perlu dirumuskan bersama. Ada kesiapan juga yang harus dipersiapkan sebelumnya, karena harusnya dilakukan oleh orang yang istitoah, orang yang sudah mampu secara mental, mengelola emosi, kemudian mungkin finansial juga sudah paling tidak, misalkan ada pekerjaan yang bisa diharapkan, atau mungkin kalau misalkan ada komunikasi antar pasangan yang itu syarat akan penerimaan. Jadi memang menikah ini harus kita sadari bagaimana kedepannya itu bisa menjadi pernikahan yang baik, yakni dengan kesiapan yang baik juga. Pernikahan adalah ibadah yang paling ideal dan juga ibadah yang paling lama ya Nina. Karena itu seumur hidup. Dan salah satu pentingnya tadi disampaikan oleh Gus itu adalah ketika jomblo itu beribadah dengan orang yang sudah menikah, beribadah itu pahalanya lebih sempurna orang yang sudah menikah. Jadi setelah acara ini, yang sudah punya kemampuan, yang sudah punya istitoah seperti kata Mas tadi, dan menikah. Siap? Beres. Berarti kapan rencananya? Belum tahu. Nah ini yang menjadi dilema nih dan Gus, itu kadang-kadang kan kita pengennya nih mencari pasangan yang ideal. Kalau seperti ini Mas tadi pengen mencari yang seperti sosok abahnya dalam berbagai karakternya. Cuma kan kalau misalkan nih kita nggak mengenalnya secara dalam gitu kan, kita kan bisa kayak apa namanya, membeli kucing dalam karung gitu kan. Ya kalau ketemu yang pas, kalau ketemunya yang nggak pas gitu kan, ya gimana kan dia. Itu makanya kadang-kadang nih anak-anak muda sekarang ini tadi Gus namanya pacaran tujuannya adalah untuk mengenal, dan ternyata pacaran itu adalah haram. Nah ini kita mintakan tipsnya dari beliau supaya kita bisa apa ya bahasanya, bisa sesuai nih yang kita dapatkan nanti dengan yang kita harapkan gitu kan ya. Misalkan nih tadi kalau katanya nih Mas dengan cara istikharah gitu kan, nah itu istikharahnya caranya gimana, cara mencari jawabannya. Misalkan saya sudah punya pandangan si A gitu kan, ya sekilas sih kelihatannya cocok gitu kan, tapi kan kalau orang itu kan melihatnya hanya ditampilkan yang bagus-bagus saja, ternyata kesehariannya ada sesuatu yang kok ternyata mumpuni gitu kan. Nah ini supaya kita tambah yakin dengan pilihan kita, istikharah yang harus dilakukan oleh kita sebelum melangkah ke pernikahan itu tata caranya bagaimana? Teman-teman sudah hafal ya tentunya. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang diganti lagi, tak kenal maka ta'aruf.
Kalau orang kendal ditambahin lagi, tak kendal maka tak sayang gitu katanya. Ini jokes yang terakhir. Ya, yang pertama dan yang kedua kita bahas. Tak kenal maka tak sayang dan tak kenal maka ta'aruf. Ada sebuah hadis. Suatu ketika ada sahabat yang mengutarakan niatnya untuk menikah dengan salah satu perempuan tentunya. Rasulullah justru memerintahkan kepada sahabat ini untuk ta'aruf. Apa? Kenalilah dulu, temuilah dia dulu. Karena diperbolehkan nador, ya, laki-laki yang dengan niatan menikah melihat perempuannya, muka dan telapak tangan. Bahkan dalam beberapa kitab dijelaskan kenapa muka dan kedua telapak tangan, karena dari muka atau wajah ini dan telapak tangan ini bisa dilihat karakter perempuan tersebut. Tapi tenang saja, kita tidak akan bahas itu di sini. Bisa sampai 2 SKS kalau dibahas di sini. Ya nanti monggo kapan-kapan jenengan ngaji sendiri kitabnya. Yang jelas itu diperbolehkan dengan catatan apa? Didampingi mahram, bukan 2 orang secara langsung. Ya, apalagi kadang ada temen gitu, wah kita nggak berdua kok, saya ngajak teman saya. Padahal ya kalau ada satu laki-laki satu perempuan satunya, jenengan nggak jadi bat nyamuk. Ini banyak aman ini aman. Dan ini juga pasangan yang halal kan. Ya. Nah, pastikan niatnya benar-benar menikah teman-teman. Dan diperbolehkan kok untuk nador, untuk bertaaruf, untuk berkomunikasi selagi memang di situ ada rule yang jelas. Niatnya untuk menikah, tidak sekedar coba-coba saja. Kalau tadi dikatakan saya pengen kok cepat menikah, tapi nggak ada beberapa hal tadi. Sebenarnya syarat nikah itu gampang kok. Kalau dulu saya sebelum nikah ditanya, kok tidak nikah, syaratnya kirang kalih. Kalih itu ya ada 2 perspektif. Perspektif pertama, kalih sinten. Perspektif kedua, kalih sing pundi. Nek kalih sing pundi niku enak, tinggal milih kayak tadi jenengan pikir, wah yang ini. Yang repot tuh kalau kalih sing pundi. Nah, akhirnya kalau kalih sing pundi ini siapapun yang masuk ya udahlah, daripada ya kalih sinten udahlah sapa wae sing gelem. Nah, ini jangan seperti itu. Kadang mohon maaf ada orang yang penting ada yang masuk. Akhirnya kesusu. Padahal kita juga boleh loh. Laki-laki ini memang kalau banyak orang mengatakan lanang menang milih. Ya, wedok menang nolak. Leres nggih. Tapi sebenarnya boleh tidak? Laki-laki ini perempuan ini justru sebaliknya. Perempuan memilih laki-laki boleh enggak? Boleh. Kalau kita baca sirah nabawiyah atau tarikh Kanjeng Nabi tentang pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, justru Sayyidah Khadijah yang berinisiatif terlebih dahulu untuk menikah dengan Rasulullah. Benar? Oke. Ada orang Rembang di sini. Rembang. Rembang ibu nih. Rembang Jawa Tengah. Ada orang Ponorogo? Ada. Ponorogo nggih. Di Ponorogo dan di Rembang itu adat istiadatnya adalah perempuan yang menanyakan laki-laki, bener? Bener? Orang apa? Bener nggih? Gak tahu. Atau Ponorogo tempat tanggal lahirnya aja tapi hidupnya di sini. Ya. Kalau di Rembang dan Ponorogo itu ada, dan di Rembang namanya adalah ngemblok. Saya tahu karena saya mondoknya di Sarang. Sarang itu kecamatan, Rembang itu kabupatennya. Nah, di Rembang itu seperti itu. Perempuannya menanyakan laki-laki terlebih dahulu. Namanya ngemblok. Akan tapi setelah itu proses secara syariatnya, khitbahnya tetap laki-laki ke perempuan. Jadi boleh tidak? Boleh-boleh saja, dan contohnya sudah ada. Bahkan dicontohkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Akan tetapi teman-teman, jangan sampai yang perempuan ini dengan dalih emansipasi wanita, kamu milih pasangan jangan sampai konyol. Ya, emansipasi wanita nembak sing wedok, ternyata lanangnya ra gelem.
Apalagi dengan wah ini laki-laki dan perempuan, jumlahnya lebih banyak perempuan, kalau kita nggak cepet-cepet milih laki-laki nggak dapat bagian ini misalkan. Jangan ya. Jenengan meskipun laki-laki dan perempuan sebenarnya sama, meskipun hadisnya ya tungkahul mar'ah liarba'in, 5 liha linasa biha lijamah dini, atau dalam beberapa riwayat dibolak-balik ini. Jadi dalam rangka memilih jodoh ini 4 kategori itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kriteria jenengan saya diharapkan seperti apa? Misalkan saya gak akan mencontohkan orang lain, saya sendiri saja. Saya dari dulu memang list yang paling awal, istri saya harus pintar gitu. Saya lebih tertarik dengan perempuan yang pintar dan cantik tentunya. Kalau pintar saja ya mungkin istri saya nggak ini ya. Dan cantik itu pun juga relatif. Menurut saya cantik, menurut jenengan tidak. Bisa jadi sebaliknya, menurut jenengan cantik, menurut saya tidak ya. Tampan pun juga seperti itu, ganteng juga sama. Menurut jenengan kalau ganteng, menurut sebelah mungkin boten, atau sebaliknya. Nah, yang penting dari parameter-parameter dari kriteria-kriteria itu 4 item tadi, terus kemudian kita mungkin kan punya tadi misalkan wah yang harus sabar, yang harus seperti ini. Ini ya coba kita cari. Tapi ngingeten, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Saya mengutip dawuhipun Gusmus, kalau kamu mencari pasangan yang sempurna, kamu akan jomblo selamanya ya. Karena menikah ini kan bukan perlombaan, bukan siapa cepat, tapi kapan ketika kita bertemu dengan orang yang tepat di saat yang tepat. Ya meskipun tidak ada orang 100% tepat ya, tapi paling enggak dari beberapa parameter ini, orang ini pas kita ketemu vibes-nya dapat gak sih gitu loh. Dan ketika memang sudah ta'aruf, sudah natur prosesnya, setelah itu sudah ada niatan untuk menikah. Dalam rangka ta'aruf yang dimaksud di sini adalah tadi diperbolehkan komunikasi sewajarnya. Dalam rangka apa? Mengenal karakternya sampai menjelang waktu pernikahan. Nah, jedanya kapan? Tidak ada batasan sebenarnya. Dalam kitab tidak ada batasan, tidak dijelaskan berapa waktunya antara khitbah dengan nikah. Cuma kebanyakan orang kita itu antara khitbah dengan nikah jangan terlalu lama gitu. Ya. Karena ngeten, di daerah saya, nggak tahu di sini. Di daerah saya itu kebanyakan masyarakat awam kalau sudah tunangan, sudah lamaran, sudah khitbah, terkadang orang tua itu agak ngelos. Ya udah sana orang sama calon suaminya, perginya toh juga mau mempersiapkan pernikahannya, misalkan mau ngecek dekor, MUA, souvenir. Ini kadang sudah dibebaskan berdua, padahal secara syariat sebelum adanya akdun nikah qabil tu nikah ila akhirihi belum diperbolehkan. Jadi kalaupun sudah mau komunikasi juga ada batasannya, ada ruangnya, tidak sebebas sesudah menikah. Jadi diperbolehkan ta'aruf, diperbolehkan saling mengenal. Kalau secara syariat saya ngomongnya guys, secara syariat ya. Tadi, kalaupun memang teman-teman yang tidak secara syariat jalan menemukan jodohnya, minimal jenengan tahu batasannya. Itu sih menurut saya. Ini Mas mungkin mau menambahkan terkait istiqomah yang pernah dilakukan ketika memilih pasangan. Dan ini Mas ternyata ada prasyarat sebelum nikah ya? Bukan membangun candi. Nah, biasanya perempuan gitu kan. Itu bukan itu sih ya. Bagaimana istiqomah yang pernah dilakukan? Yeah. Jadi dulu niku sebelum saya menerima suami saya, pasti ketika ada yang bertanya, kemudian kok sekiranya cocok, orang tua niku berinisiatif untuk beristikharah. Sebetulnya bukan saya yang istikharah, tapi dimintakan istikharah kepada para kiai. Dan memang istikharah itu paling ideal tidak dilakukan sendiri. Istikharah itu untuk orang yang mungkin masih bingung dengan dua pilihan atau belum tahu kira-kira baik atau tidak, itu bisa dilakukan istikharah. Dan istikharah yang paling baik tidak dilakukan sendiri ketika memang istikharah itu dimaksudkan untuk jodoh kita, ya. Jadi bisa dimintakan mungkin ke orang tua atau guru atau kiai, dan metode istikharah itu macam-macam.
ada dengan Quran. Sholat nggih, pertama sholat dulu, kemudian nanti jawabannya itu bisa dengan menggunakan Quran, membuka Quran, ketemunya ayat apa, surat berapa, itu sampai 3 kali. Ada juga nanti yang lewat mimpi, lan niku kaifiahnya beda-beda. Jadi lebih baik jenengan minta kepada orang yang alim untuk menanyakan apakah hasil istikharahnya baik atau tidak. Kemudian syarat sebelum menikah, kalau ada syaratnya, tapi bukan candi. Jadi ngeten, kulo niku sangat percaya bahwa kalau dalam Al-Qur'an niku at-thayyibatul lit-thayyibin, orang baik bersama dengan orang baik. Meski ada juga orang baik bersama dengan orang yang tidak baik, seperti Fir'aun sama Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah ini kan perempuan solehah, beliau ini punya tauhid yang benar, tapi menikah dengan Fir'aun yang notabene dolim, mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada sebetulnya seperti itu. Tetapi saya meyakini bahwa saya itu akan dibersamakan sesuai dengan bersama dengan orang yang kualitasnya sesuai dengan saya atau sesuai dengan prinsip saya. Tapi saya tidak perlu mencari, saya tidak perlu menjajakan diri, saya yakin aja. Nggak tahu kenapa, niku memang jalan ninja saya. Kalau yakin aja nanti akan datang sendiri. Saya nggak tahu caranya, nanti semesta yang bekerja. Itu keyakinan saya. Nggak perlu saya kenalan, nanya-nanya. Saya rasa itu nggak perlu. Karena buat apa gitu? Mau kenalan sedemikian lama kalau tidak jodoh ya tidak akan jadi. Tapi kalau misalnya memang Allah sudah berkehendak, memang jodoh saya, kenalan sebentar, ya nanti tiba-tiba juga jadi. Niku yang saya yakini. Jadi saya tidak perlu harus kepo gitu, harus nyari-nyari, kemudian chatting. Saya jarang seperti itu. Saya hanya yakin saja. Tapi saya punya syarat. Ketika beliau niku datang pertama kali untuk nador, ditemani keluarga, kulo tanya dulu, jenengan ngertos kulo saking pundi? Jenengan tahu saya dari mana gitu kan. Saya nanya. Bukan keluarga. Hah? Namanya bukan keluarga yang kenal. Apa? Bukan belum sama keluarga sendiri. Saya yang sama keluarga. Beliau datang sendiri jauh-jauh dari Kaliwungu, uji nyali katanya. Kemudian saya ditemani keluarga. Saya tanya, jenengan tahu saya dari mana? Kemudian yang menginginkan siapa gitu. Karena kalau di kultur saya itu kan banyak perjodohan nggih. Dan saya tuh maunya menikah dengan orang yang memang mau sama saya. Karena abah niku mengajarkan ketika anak saya perempuan gitu, kalau misalkan kamu mau dengan anak saya, kamu datang gitu. Sehingga saya punya mental kalau suami yang mau, laki-laki yang mau sama saya ya dia sendiri yang mau gitu, bukan orang tuanya. Jadi saya nanya, saya ngersakne sinten tiang sepah panjenengan gitu. Kemudian saya tanya, saya ini rada berbeda dengan perempuan lain mungkin di kalangan saya. Kalau saya itu kadang sering keluar, sering dapat undangan. Saya juga punya kesibukan. Ketika nanti setelah menikah saya pengen tetap melanjutkan kesibukan saya, kira-kira boleh atau tidak. Kemudian Mas Rifkil jawabnya, lah kita ini kan sama-sama pria dan wanita panggilan. Panggilan ngaji katanya. Nggak apa-apa, yang penting manfaat. Berarti ini kan syarat yang saya ajukan itu sudah diterima. Berarti nanti saya boleh nggak keluar. Kemudian saya boleh nggak melakukan ini dan itu. Beliau boleh, nggak apa-apa, ya sudah. Kemudian musyawarahnya baik, istikharahnya baik. Bismillah, saya paling tidak 70% pada saat itu sudah mengantongi keyakinan dari istikharah, musyawarah, dan syarat yang saya ajukan. Saya mencoba menjalani kehidupan rumah tangga yang ternyata banyak surprise-nya dengan beliau. Saya kira laki-laki itu kan suka masuk gua nggih, suka menyendiri, suka main sama teman-temannya, punya hobi sendiri. Saya sudah siap untuk memaklumi itu, nggak apa-apa gitu, udah hal yang normal gitu, di kecenderungan yang normal. Tapi Mas Rifkil ini lebih suka ngapa-ngapain sama saya, kemana-mana dianterin, kemana-mana harus bareng. Saya tuh sampai bingung, Mas bukannya cowok tuh lebih suka sama temen-temennya ya daripada sama istrinya? Cowok yang mana? Saya enggak gitu. Jadi memang banyak bedanya gitu. Saya kira saya tidak ada ekspektasi bukain mobil, kemudian kayak malam-malam kalau saya lapar, beliau itu kadang masak buat saya. Hal-hal seperti itu di luar ekspektasi, dan ternyata itu yang membekas sekali. Hal sederhana itu.
tidak bernilai materi yang berlebihan, tapi sangat mengena di hati dengan kepedulian beliau yang luar biasa, dengan keromantisan beliau yang disesuaikan dengan karakternya, yang tidak dibuat-buat. Mungkin itu. Berarti Gus Rifki termasuk limited edition ya Gus? Karena biasanya nih laki-laki itu ya, ini salah satu prinsipnya biasanya. Sebelum menikah silakan traveling sejauh mungkin, tekuni hobi sejauh mungkin, apa yang disukai gitu kan. Karena setelah menikah nanti jangankan pergi jauh ke Alfamart Indo, depan rumah aja sudah mulai gitu. Ternyata Gus Rifki tidak seperti itu, dan ini berarti termasuk limited edition. Dan alhamdulillahnya Imas dan Gus Rifki menemukan sosok yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Cuma kadang-kadang namanya perjalanan gitu ya, dari awal kelihatan sudah bagus gitu kan. Cuma dilalah di tengah-tengah itu muncul entah godaan-godaan, entah apapun itu yang membuat hidup rumah tangga ini jadi semacam apa namanya, ada terhempas gitu kan. Nah ini kan supaya sakinah mawaddah warahmahnya tetap langgeng, ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan Gus, supaya misalkan nih ya sekarang menurut saya sedang hangat-hangatnya gitu kan, suatu saat dilalah namanya perjalanan gitu kan, ada ya gitu kan, gitu kan. Nah itu apa tips-tipsnya Gus supaya tetap sakinah mawaddah warahmah sampai langgeng, sampai mau memisahkan, bahkan sampai bertemu lagi di surga nanti. Amin. Oke. Yang pertama kami minta doa tentunya untuk teman-teman, dari teman-teman doakan semoga kami bisa sakinah mawaddah warahmah hatal jannah. Jadi awal mula orang menyebut kita couple goals, pasangan idaman dan sebagainya, saya itu kaget justru. Usia pernikahan kita waktu itu masih hitungan bulan, ya. Dan di awal juga tadi sempat saya menyampaikan ada orang yang beberapa nyinyir, alah manten anyar, maklum gitu. Tapi ngeten, saya meyakini suatu hubungan apapun itu, baik pernikahan, pacaran atau apapun, tidak akan mungkin berjalan lurus-lurus saja. Pasti ada badai, ya. Tapi tergantung bagaimana kita menghadapinya. Dan tenang saja teman-teman, setelah badai pasti ada, setelah hujan deras badai pasti ada pelangi. Ya, tiap kali musibah pasti ada hikmah. Itu yang perlu kita yakini. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ketika pacaran dan menikah itu berbeda. Kalau pacaran ada masalah, putuskan hubungannya, selesai. Tapi dalam menikah tidak sesimpel itu teman-teman. Memang ada solusi perceraian, tapi naudzubillah min dzalik. Cerai sendiri ada 3 kategori, teman-teman tahu ya. Apalagi kalau yang sampai ketiga kali itu harus ada muhalil dan sebagainya. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, akan tapi perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan arsy itu bergoncang ketika ada orang mengatakan tolak. Lah maka bagaimana agar satu kalimat ini tidak terucap? Ya, tadi saya bilang tidak mungkin tidak ada konflik. Jangan teman-teman kira saya dan istri saya tidak pernah berdebat ya. Dalam hal tertentu mungkin kita akan berdebat, tapi tentunya kita mencari solusi. Saya dinasihati oleh Umi Eeng Sukainah, ini ibunya istri saya. Ya meskipun saya sekarang manggilnya Umi atau Ibu ya. Karena kalau saya dinasihati orang tua saya itu, ketika orang tua saya bahkan menyampaikan ke beberapa orang ketika mau menikah itu, ya mertuamu ya orang tuamu gitu loh. Nasihatnya seperti ini, kalau dalam pernikahan itu bukan mencari siapa yang paling benar ketika ada satu masalah, tapi carilah selamat. Dan tentunya para laki-laki tahu kok, rule number 1 wanita selalu benar, rule number 2 kalau salah kembali ke rule number 1, leres gitu. Nah itu. Dan konsep dari ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, yang di dalam beberapa kesempatan mungkin orang lebih mengangkat sisi kemaskulinitasnya. Kalau saya dinasihati orang tua saya itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini karena ar-rijalu qawwam ini kuat, maka kamu sebagai laki-laki harus bisa mencukupi
Karena lebih unggul secara kawam ini, maka harus bisa bahasa sekarang atau apa? Enggak, maksudnya mencukupi semua kebutuhan istrinya sesuai kadar kemampuan tentunya, sekadar imkannya. Jadi dalam ketika misalkan satu konflik tertentu, ya meskipun kamu laki-laki lebih kuat, kita laki-laki kuat, ya karena kita lebih kuat misalkan secara ini, ya tadi kita, maka secara emosional kita lebih kuat, kita ya harus mengalah. Nggak sebanding laki-laki lawan perempuan, maksudnya seperti itu gitu loh, nggak compare itu, laki-laki lawannya laki-laki. Tapi dalam beberapa hal tertentu kadang juga terjadi sebaliknya, mungkin istrinya lebih dominan. Maka dalam sebuah ikatan pernikahan ini, ketika satunya up, satunya harus down. Satunya down, satunya up, seperti itu. Agar apa? Agar tetap berjalan dengan baik-baik saja. Tadi poinnya itu, kalau ada masalah, selesaikan masalahnya, bukan selesaikan hubungannya. Ya, dalam rangka menyelesaikan masalahnya adalah cari selamatnya, bukan cari siapa yang paling benar. Karena tadi rule number 1, perempuan selalu benar. ya, rule number 2, Kalau perempuan salah, kembalikan. ya itu mungkin dari saya, ada tambah dari istri mungkin. Sebetulnya kalau tips dari saya untuk menjaga pernikahan tetap bahagia itu mungkin kurang mainstream ya di sini. Tapi justru jadilah istri yang bahagia, maka pernikahan itu akan bahagia. Istri yang bahagia, dia tidak akan terlalu fokus dengan kekurangan suaminya. Dia punya kehidupan, dia mencintai hidupnya, dia membesarkan anaknya. Dia tidak merasa paling berkorban, dia menikmati kehidupannya. Yang akhirnya di situ kebahagiaan istri ini menular, sehingga suami juga mendapatkan ketenangan dari kebahagiaan kita. Suami akan tenang, tidak terbebani. Jadi ketika pernikahan itu menurut saya kalau ingin bahagia, ya istrinya bahagia dulu. Perempuannya bisa bahagia dengan hidupnya, dengan dirinya. Jadi maksudnya tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada suami, menuntut kamu harus bikin saya bahagia, tidak. Kita harus bisa bahagia sendiri, kita harus berusaha membahagiakan diri. Makanya kenapa tadi menikah itu kalau sudah siap, kalau sudah mampu secara mental, punya kapasitas mental yang luas untuk menerima kekurangan suami, berdamai dengan keadaan, dan mencoba menikmati kehidupan yang kita punya. Jadi gak cari yang gak ada, cari yang jauh-jauh. Kita mencoba menikmati apa yang ada, kita mensyukurinya, kita bahagia, nanti suami juga bahagia. Jadi jadilah istri yang bahagia, jadilah ibu yang bahagia, jadilah seorang istri yang menikmati kehidupannya, nanti keluarga kita akan diberikan kebahagiaan. Keren sekali. Kalau saya kutip Daud itu sering tadi, selesaikanlah masalahnya, bukan selesaikan hubungannya. Kalau saya izin menambahkan, kalau ada kuku yang panjang, potonglah kukunya, bukan potong jarinya. Dan dari Mini Mas tadi, jadilah istri yang bahagia, jadilah ibu yang bahagia, maka pernikahan akan ketularan bahagia. Itu mungkin terus, tapi sebelum kita tutup, dari jamaah sekalian ada yang mau bertanya? Nih, angkat tangan. Oke, satu laki-laki, satu perempuan nih, karena ini waktunya sudah cukup siang. Oke, monggo yang kerudung pink. Sebutkan nama dan dari asalnya dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salma dari Keras, Kediri. Mungkin saya bukan bertanya, mau minta ijazahnya kepada Gus dan juga Neng untuk mendapatkan pasangan yang tampan, mapan, dan beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampan, mapan, dan beriman. Keren. Oke, berikutnya dari sebelah sana membantuannya komiknya satu lagi satu perempuan karena waktunya sudah cukup siang ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya tentang kata-kata yang saya copot dari Facebook Positif. Kata-katanya gini. Oh, sumpah ya. Sumpah. Mohon maaf, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan Mahfud dari Blitar. Ya. Kata-katanya gini bos, tentang jadilah pasangan setara dengan kamu akan dibalas dengan panjang dan bukan dibalas dengan dewasa. Jadi yang saya maksud di sini tentang yaitu setaranya dengan pria lain bos dalam hubungan pernikahan semisal mencari jodoh seperti itu bos. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali kepada para jamaah. Ini saya rangkumkan dari dua pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan dari Mbak Salma di Keras, saya yakin ini teman-teman semua juga pengen tanya itu. Ya kan? Pengen dapat ijazah, pengen dapat wirid atau doa. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaannya di sini, tapi dikode sama panitia. Ayo kita mulus waktunya. Ya, akhirnya tadi saya pertanyaannya itu skip, ternyata ditanyakan oleh Mbak Salma. Oke, kita langsung tanyakan kepada beliau apa ijazahnya atau apa wiridnya, apa doanya untuk mendapatkan pasangan yang tampan, mapan dan beriman. Kalau perempuan, masa laki-laki dapat yang tampan juga. Ini yang pasangan yang mapan dan beriman. Mungkin sangat berbagi ijazahnya dan siap-siap dapat semuanya. Langsung diamalkan nanti di sini. Bagus. Harusnya yang jawab istri saya. Tadi tampan, mapan, beriman. Oh, iya. Kalau saya jujur ya, saya pribadi nggak ada ijazah apapun untuk dalam mencari istri ya. Cuman mungkin yang pengen saya tekankan ke teman-teman bahwasanya dalam rangka proses menunggu jodoh ini ya teman-teman perbaiki diri aja. Memperbaiki diri semaksimal mungkin. Kalau bisa justru pendidikannya diselesaikan dulu. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Agar apa? Agar nanti kalau sudah menikah itu enak. Karena tidak semua suami mengizinkan teman-teman perempuan untuk melanjutkan pendidikannya. Pun yang laki-laki, tidak semua istri juga support terhadap pendidikannya. Lah, sekolah terus mas kerja aja misalkan. Nah, itu. Jadi perbaiki kualitas diri ketika kita menunggu jodoh. Dengan apa? Belajar yang bersungguh-sungguh, ngaji yang bersungguh-sungguh. Terus kemudian mungkin amalan-amalan standar sih, kayak perbanyak ibadah selain wajib, tambahilah ibadah-ibadah sunnah gitu. Kalau saya terkait jodoh jujur saya nggak punya amalan khusus. Cuma kalau mungkin teman-teman mau, kalau saya insya Allah dari dulu ya memang istiqomah sholat malam. Ya, seperti yang diriwayatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Rasulullah ini mewasiatkan bahwasanya akhirkanlah malam kalian dengan sholat witir. Ya, kalau saya istiqomah niku, jadi witir sebelum ya, witir di akhir malam ya, syukur-syukur bisa tahajud ya, terus qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh rakaat pertama kalau ijazah dari Mbah Maimun itu Alam Nasroh, rakaat kedua Alam Taro. Ini tapi bukan untuk jodoh dok, maksudnya kalau jenengan tanya yang saya lakukan selama ini dari dulu saya istiqomah niki, terus ya, duha. Ya kayak gitu, rawatib, sholat sebelum dan sesudah sholat fardu, atau masuk masjid seperti ini teman-teman dalam keadaan berwudu, diniati itikaf kan udah dapat pahala. Sholat tahiyatul masjid, saya lebih ke amalan-amalan seperti itu. Oh ya, satu lagi saya lupa. Ini yang perbedaan saya setelah menikah dan sebelum menikah. Dulu itu saya daimil wudu, sekarang susah jaga wudu. Nah, itu mungkin amalan yang berbeda ya. Jadi tidak ada amalan khusus dari saya. Memang seperti lumrahnya orang ya, apalagi yang pernah mondok atau yang masih mondok santri, saya pikir amalannya juga sama-sama aja. Dan ya, yang penting kita selalu berdoa. Kalau dalam doa saya Allahumma inni as'aluka, kalau yang laki-laki jelas ya zaujatan jamilatan. Kalau tadi pengennya yang cantik, kadang perempuan ya zaujan jamilan.
teruskan karakter-karakter berikut. Atau kalau memang susah dalam bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya pengen yang tadi apa, tampan, mapan, beriman gitu kan. Monggo. Dan kalau yang masih punya orang tua lengkap, ini paling penting teman-teman, birrul walidain ya. Dan yang pernah nyantri atau masih nyantri, khidmah terhadap kiai ya. Saya tidak meragukan bahwasanya apa yang saya dapatkan ya, istri saya, terus kemudian saya bisa ketemu panjenengan semua di sini hari ini, tidak lain tidak bukan ya karena berkah dari doa kedua orang tua maupun kiai-kiai saya. Kalau cuma pribadi saya mungkin ya, mungkin saya tidak akan ketemu jenengan hari ini ya, karena sehebat apapun kita tanpa doa dari kedua orang tua, tanpa doa dari guru-guru kita bukanlah apa-apa. Itu mungkin dari saya. Silakan tambahan dari istri saya. Sebetulnya kalau niku dulu sering kirim Fatihah untuk calon jodoh. Jadi pada maktubah saya kemudian jam 12 malam 3 kali kirim Fatihah untuk jodoh saya, sembari meyakini bahwa jodoh saya itu adalah yang terbaik, yang sesuai dengan saya. Jadi berdoa dengan penuh keyakinan. Ini mungkin ijazah yang bisa saya berikan. Jangan berdoa dengan rasa tidak punya. Jangan berdoa dengan rasa jauh bahwa doa ini nggak akan dikabulkan. Jangan berdoa dengan pesimis, tapi doalah dengan optimis, meyakini bahwa kuasa Allah itu di atas segalanya. Allah itu mampu menciptakan apa saja, melakukan apa saja, ngasih jodoh saya yang spek tadi pasti bisa. Tampan, mapan, beriman, ya pasti bisa. Cuman bedanya saya tidak berekspektasi. Kulonku berdoa, yakin dan pasrah. Saya tidak berekspektasi dalam artian tingginya harus 180, harus tampan, harus begini. Saya tidak berekspektasi, tapi saya yakin bahwa jodoh saya itu yang akan diberikan Allah yang terbaik. Saya akan diberikan hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Saya sering kirim Fatihah, saya berdoa dengan yakin, dengan optimis. Niku kunci doa terkabul. Karena ketika kita berdoa tapi kita nggak yakin terkabul, niku sama halnya kita menghina kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin saja, tapi jangan diatur-atur. Tuhan itu nggak bisa diatur-atur. Nggak perlu berekspektasi berlebihan. Kalau nggak pernah berekspektasi minta suami Mas Rifkil gini, kalau nggak pernah request seribet ini karena kan belum kenal. Nggak pernah request seperfect ini, nggak pernah. Tapi kalau yakin, wah saya ini akan diberikan yang terbaik oleh Allah, karena Allah itu adalah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya akan pasti bisa mendapatkan yang terbaik. Saya yakin. Saya kirim Fatihah kepada jodoh saya setiap maktubah, setelah kepada guru-guru, kepada orang tua, setiap tengah malam, supaya nanti jodoh saya itu dilembutkan hatinya, nggak suka marah-marah. Niku sih request saya, dan seperti abah itu saja. Tapi alhamdulillah hari ini terkabul, dan jenengan juga tahu semua bagaimana suami saya ini bisa memuliakan istrinya. Dan itu calon jodohnya tidak sebutnya ya? Belum ada. Jadi para jodoh-jodoh belum ada gambaran nih, ini jasa yang sangat pas sekali. Karena kalau spesifik langsung sebut nama kan yang belum punya pasangan kan ya nggak bisa ngamalkan ijazah itu ya. Tapi ternyata ijazahnya dari beliau adalah kirim Fatihah pada waktu setelah kepada Bang Masyayikh, kepada calon jodoh, supaya diberikan hatinya, supaya nanti jadi seperti yang kriteria yang kita harapkan. Dan kalau dari Gus Rifkil tadi amaliyahnya lebih ke memperbaiki diri, menyelesaikan pendidikan. Karena kalau kita menginginkan pasangan yang tampan, mapan, beriman, kita pun harus selevel gitu. Karena kalau kita pengennya yang grade-nya tinggi, kita masih grade-nya di bawah, bisa jadi seleranya dia bukan kita. Jadi kita juga harus memperbaiki diri supaya setara dengan calon jodoh kita. Tapi kalau kata satu tokoh Ridwan Kamil itu, jadilah pria mapan, maka wajahmu akan dimaafkan. Oke, pertanyaan kedua dari Mahmud dari Blitar tadi, ingin mempertegas dari postingannya Gus Rifkil tentang carilah pasangan yang taat. Nah itu yang dimaksud dari postingan itu bagaimana menurut Gus? Seingat saya nggak pernah nulis itu ya. Mungkin
Oh ya, bukan saya ya benar. Saya nggak akan pernah nulis kaitan itu. Tapi terkait setara kafaah ini memang dalam syariat Islam dijelaskan bagaimana menikah itu harus kafaah. Maka orang Jawa menyebut bibit, bebet, bobot. Nah, tentunya akan berbeda teman-teman ketika pasangan kita setara dengan kita dan tidak setara dengan kita. Contoh seumpama ada seorang yang sering ini di telenovela atau sinetron ya, akan susah adaptasinya ketika misalkan satunya anak presiden, satunya penjual durian. Nah, ini sekedar istilah saja biar gampang ya, bukan bermaksud apa-apa ini ya. Tentunya akan berbeda, yang satu serba mewah, satunya ya terbatas. Bisa jadi ketika orang ini misalkan hariannya makan di kafe, di restoran, satunya makan di angkringan. Yang menurut satunya ini biasa, menurut yang satunya kamu kok boros sekali. Ini secara mungkin pengeluaran harian saja, atau mungkin secara perspektifnya. Kalau orang ini berbeda pendidikannya, misalkan yang satu misalkan S3, satunya SD aja nggak lulus misalkan. Ini kan perbandingan yang mabaina sama wa sumber minyak kan. Ya, terlalu jelek. Juga kan berbeda, yang satu ngomong ilmiah, satunya nggak nyambung, nggak connect. Maka sefrekuensi itu penting teman-teman. Terkait masalah kafaah yang seperti apa, minimal ya satu frekuensi. Maka paling penak niku kalau santri dengan santri, meskipun beda pesantren, punya goals yang sama, arahnya dibawa kemana enak. Berbeda mungkin ketika meskipun jodoh itu memang semua kehendak Allah ya, maksudnya asalkan bisa dua-duanya beradaptasi dengan baik, saya pikir akan berjalan dengan baik. Tapi akan lebih mudah kalau satu frekuensi, misalkan sama-sama santri, apalagi santri satu pondok, enak maneh niku, satu alma mater yang sama misalkan, kiainya sama, lo enak maneh ya. Akan berbeda ketika satunya orang, misalkan orang kantoran ya, yang satunya tadi santri misalkan atau apapun. Maka kalau bisa, kalaupun ada tafawut perbedaan, jangan terlalu jeglek. Agar apa? Tadi proses adaptasinya berjalan mudah. Tujuannya itu sebenarnya. Tapi kalaupun memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tadi yang mabaina sama sumber minyak, ya tetap jadi. Gusti Allah niku maha berkehendak. Nah, kenapa di agama dikatakan yang sekufu, sekafaah, yang selevel? Tujuannya adalah agar mudah untuk proses adaptasinya. Ini contoh mawon. Saya Jawa Tengah, istri saya Jawa Timur. Dalam beberapa hal itu kadang ada perbedaan. Saya pun harus beradaptasi. Ya alhamdulillah adaptasi saya dan istri saya berjalan dengan baik. Coba misalkan adaptasinya tidak baik. Contoh gini. Orang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu kalau berkunjung ke rumahnya orang kadang agak berbeda. Non sewu, kalau di sini misalkan di Monggok mboten. Ini tadi belum bagus. Nah, kalau Jawa Timur kadang ada misalkan kita main di rumah seseorang, cuma ditaruh aja. Tanpa dimonggokan. Di Jawa Tengah hal yang sama, bahkan sejam ketika tuan rumah belum bilang monggo, tamunya belum berani nyentuh. Ini contoh. Akan menjadi masalah ini ketika besan berkunjung. Laras mboten? Besan Jawa Tengah berkunjung ke Jawa Timur. Taruh aja gledake. Ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon gitu kan. Jari sing biasane Jawa Timur. Besanku kok gak gelem ngombe, gak doyan tapi ya. Jari biasanya sing Jawa Tengah, padahal kok Jawa Tengah atau Jawa Timur seumpama ini. Aduh aku jane ya wis ngelah. Jane ya wis ngeleh. Tapi rudi monggok-monggokke. Nah, ini akan menjadi konflik, akan menjadi masalah kalau tidak ada jalan tengah. Nah, maka Islam mengajarkan seperti itu sebenarnya, agar kafaahnya ini, proses adaptasinya ini tidak berjalan susah, maka carilah yang sekufu atau setara, meskipun kesetaraan ini bukan hal yang wajib. Mungkin ada tambahan dari istri saya terkait kafaah. Ya, sebetulnya sudah cukup menjelaskan
bahwa konsep kafaah di dalam syariah, terutama hukum fikih, itu bukan menjadi kewajiban atau syarat sah nikah, tapi itu merupakan sebuah konsep yang ditawarkan oleh ulama supaya dalam menjalin pernikahan itu lebih mudah untuk dekat dengan cita-cita Islam, cita-cita pernikahan dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, warohmah. Karena apa? Karena memang pernikahan itu kita pasti ada perbedaannya. Cuman kalau perbedaannya hal prinsip, itu akan lebih sulit lagi dijalani dan lebih sulit lagi menjalani proses adaptasi ketika perbedaannya ini merupakan sebuah perbedaan yang fatal, yang prinsip. Oleh sebab itu ulama mendefinisikan kafaah ini berbeda-beda, bermacam-macam, tergantung mana yang relevan untuk kita. Karena kafaah ini didefinisikan, disyarahi oleh para ulama ini, ada yang mengatakan kafaah itu ya status sosialnya. Karena mungkin sesama pasangan udah saling suka, tapi orang tuanya belum bisa menerima. Nah ini nanti kan dalam perjalanan pernikahan, gangguan dari faktor eksternal bisa saja mengguncang pernikahan itu. Karena orang tuanya sebetulnya awalnya masih setengah hati menerima, karena perbedaan status sosial. Makanya oleh ulama didefinisikan status sosial itu penting. Harus kafaah, harus setara, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa yang kafaah itu hartanya. Supaya apa? Supaya dalam mentasarufkan harta, mengalokasikan harta, kita ini tidak dianggap terlalu boros atau terlalu pelit. Misalkan diberikan nafkah, tapi karena istrinya mungkin terbiasa dengan gaya hidup yang tinggi, akhirnya kurang rasa menghargai terhadap suami. Karena apa? Karena menganggap pemberiannya ini kurang banyak, misalnya gitu. Ini kan akan jadi masalah nanti. Makanya kenapa kafaah ataupun konsep sekufu itu penting juga untuk dipertimbangkan. Tapi andaikan misalkan itu sudah dikomunikasikan di awal, kita nggak apa-apa sama-sama mulai dari awal, saya nggak masalah meskipun dulu saya hidupnya nyaman dengan orang tua, saya memilih kamu, kita bekerja sama-sama, kita membangun hidup sama-sama, yang penting kamu menunjukkan tanggung jawab, saya nggak apa-apa lah. Ketika ada komitmen seperti ini ya silahkan. Makanya tadi tidak wajib, ini hanya tawaran. Kemudian yang selanjutnya ulama mendefinisikan kafaah itu ilmunya. Tadi disampaikan Mas Rifkil. Kalau saya lulusan SD tidak berwawasan, Mas Rifkil S2, lulusan S2 manajemen, kira-kira ngobrol nyambung mboten? Jangankan menyatukan visi dan misi, menyamakan pola pengasuhan, ngobrol saja tidak nyambung, tidak betah berlama-lama, kan begitu. Karena pernikahan yang saya pernah mendengar salah satu tokoh berkata seperti ini, dan ini relate sekali. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang corak persahabatannya itu kuat. Jadi ketika pernikahannya ini corak persahabatannya kuat, maka akan lebih mampu untuk mendapatkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, cara menjalin corak persahabatan yang kuat kan kita harus punya kesamaan juga. Harus satu frekuensi, menjalin hubungan, komunikasinya nyambung, saling menerima dengan keadaan masing-masing lah. Konsep kafaah masuk di situ. Kalau perbedaannya terlalu jauh, terlalu prinsip kan sulit. Tapi kalau perbedaan prinsipnya secara prinsip kita sama, tidak terlalu berbeda, dan hanya menyatukan perbedaan-perbedaan kecil, misalkan intonasi suara, cara berkomunikasi, selera makan, misalkan, itu kan bukan hal yang sulit. Yang penting prinsipnya ini kita sama, setara gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih sekali nih Mas dan Gus Rifkil, banyak sekali ilmu, banyak sekali pembahasan yang sangat bermanfaat untuk kita, dan karena durasi lah yang membatasi kita sehingga sampai di sini pertemuan kita. Tapi sebelum ditutup, kami mohonkan barokah doa dari Gus Rifkil. Ini doanya tadi ya, tampan, mapan, beriman. Oke, nanti mungkin saya akan kasih jeda sedikit untuk teman-teman untuk berdoa sesuai keinginan masing-masing, dan sebelumnya tentu kita khususkan juga doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga diberikan kemudahan untuk menjalaninya. Al-Hadini as-Solihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi mazidah ya Rabbana kama wajhikal azim mustaqim. Allahumma salli ala jibna wa afat hajatna hatta fi sirri wa ta'amat. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Nas'aluka iman nafi' fid din wa dunya.
Allahumma ziyaratul haramain maratan pada marah wasanatan pada sana. Allahumma inna as'aluka zawjan jamilan wa zawjatan jamilatan. Allahumma ij'al man hadara fi hadhil masjid ya Allah min ahlil ilmi wa min khair wa min ahlil jannah di kalimat la ilaha illallah jannah. Allahumma ij'al ya Allah iqdi hajatina. Monggo. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbil firli wa li walidayya Rabbana sawa Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatan qurrata a'yun waqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya azza wa jalla ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Radalladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Tamam fi asma'ihi wa salam akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman yang mau